你还打不打？等，苍苗尊全村人。 Halo bosku, halo para pecinta film di seluruh jagat raya, terutama netizen plus 62 yang terkenal barbarnya luar biasa, bahkan terkenal hingga ke seluruh dunia. So, tetap pertahankan prestasi ini ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita sebuah film sosok laki-laki yang lugu, polos, sering dikerjain, bahkan ilmu kungfunya terendah dari saudara-saudara seperguruannya. Tapi ternyata dia mempunyai ilmu dan pusaka terhebat di dunia. Lebih kuat dari tongkat mak lampir dan Sun Gokong deh kayaknya. So, daripada berlama-lama, langsung saja kita ke ngalur ceritanya. Meledak. Di awal film, kita akan melihat sosok laki-laki bernama Xiaopan. Xiaopan adalah murid paling bontot di suatu perguruan. Kesehariannya memasak dan menyiapkan makanan buat gurunya dan juga saudara-saudara seperguruannya. Dikarenakan Xiaopan paling bontot, seringkali Xiaopan dikerjain sama kakak-kakak seperguruannya. Tapi sebenarnya kakak-kakaknya sayang kok sama Xiaopan. Cuma karena emang paling bontot, ya sering diusilin gitulah gitu. Xiaopan juga murid paling cetek ilmu kungfunya. Dari sekian banyak murid yang belajar di perguruan di gunung tersebut, hanya Xiaopan yang belum bisa terbang loh guys. Setelah makanan udah siap, Xiaopan pun memanggil semua kakak-kakaknya dan memberitahu kalau makanan udah siap nih guys. Kakak-kakaknya pun pada turun tuh dari latihan mereka dengan terbang gitu. Xiaopan pun mulai dikerjain di sini. Tak lama datanglah Ling Er. Ling Er adalah anak dari gurunya Xiaopan, yang dimana Ling Er sudah menganggap Xiaopan seperti adik kandungnya sendiri. Gak lama ibunya Ling Er pun datang dan melihat semuanya. Malah ibunya ikut-ikutan. Disusul dengan sang guru yang datang tiba-tiba, sontak saja membuat semuanya panik karena takut dimarahin. Akhirnya mereka berhenti dan mulailah mereka makan bersama di sebuah meja. Dikarenakan makanan sudah berhamburan gak karuan karena ulah mereka sendiri, akhirnya Xiaopan dan kakak-kakaknya pun harus makan nasi saja. Sedangkan gurunya sudah siapin ayam buat dia sendiri loh. Tidak lama setelah itu, sang guru pun bertanya kepada Xiaopan tentang kemajuan kungfunya. Karena gurunya tahu Xiaopan sampai sekarang tingkat 1 pun belum sempurna. Tapi di sini Xiaopan menjawab dengan pedenya kalau dia sudah kuasai tingkat 1. Sontak saja jawaban Xiaopan membuat kakak-kakaknya kaget dan heran. Tak lama kemudian, sang guru pun memanggil Xiaopan ke dekatnya untuk mentes tenaga Xiaopan. Kakak-kakaknya Xiaopan pun cemas karena tahu Xiaopan gak bakal kuat dengan tenaga gurunya. Langsung saja sang guru mentes Xiaopan. Dan benar saja, Xiaopan langsung gak kuat loh guys. Tapi di sini, Ling Er pun mencoba menolongnya dengan menyalurkan tenaga Ling Er kepada Xiaopan. Walaupun akhirnya Ling Er pun gak kuat dan minta bantuan kakak-kakaknya yang lain untuk membantu Xiaopan. Sang guru pun awalnya kebingungan, kok Xiaopan bisa sekuat ini. Tapi di sini ibunya Ling Er memberi kode kepada sang guru kalau Xiaopan dibantu kakak-kakaknya untuk menahan serangan sang guru. Sang guru pun menghentakkan dengan kekuatan penuh dan buat semuanya terpental, gak kuat dengan tenaga sang guru, dan mereka pun berhamburan gitu loh guys. Adegan berpindah di mana Ling Er setiap hari selalu mengajari Xiaopan agar kungfunya semakin meningkat. Tapi di saat latihan, Xiaopan selalu tidak bisa fokus karena gangguan kalung yang selalu dipakai Xiaopan selama ini. Walaupun kalung itu selalu mengganggunya, tapi Xiaopan tidak membuangnya sampai saat ini. Nanti di scene lain kita cari tahu apa alasannya ya. Hari ini Xiaopan terlihat tampak sedih gundah gulana karena tepat di hari ini kedua orang tua Xiaopan dan warga kampung tempat Xiaopan masih kecil meninggal secara tragis dan tiba-tiba.
Ling Er pun akhirnya mengajak Xiaopan untuk berkunjung ke tempat itu. Walaupun sebenarnya mereka dilarang keras untuk keluar dari pegunungan tersebut. Sesampainya di tempat masa kecilnya Xiaopan, seketika itu Xiaopan langsung teringat memori kelam itu. Di masa lalu, Xiaopan dan sahabat kecilnya lagi asik berjalan di hutan, tiba-tiba bertemu dua orang yang lagi berantem. Ternyata itu pemimpin dari sekte iblis yang mau merebut kalung pusaka sakti dari seorang biksu. Nah, kalung itulah yang dipakai Xiaopan selama ini. Setelah pertarungan sengit dan akhirnya sang biksu berpesan kepada Xiaopan kalau Xiaopan dia angkat menjadi muridnya sang biksu. Diwariskan semua ilmunya, diwariskan kalung pusaka sakti penghisap darah yang selama ini Xiaopan pakai. Sang biksu berpesan kalau kalung itu suatu saat harus dibuang di tempat di mana tidak ada seorang pun yang bisa menemukannya. Makanya sampai sekarang kalung itu selalu Xiaopan pakai. Sebenarnya Xiaopan sejak kecil sudah ahli kungfu warisan dari sang biksu. Cuma belum keluar saja sampai saat ini ilmu dari sang biksu. Gak tahu juga kenapa ya, mungkin belum dewasa gitu. Setelah itu, Xiaopan dan sahabat kecilnya berlari pulang ke kampungnya dan menemukan orang tua mereka dan penduduk kampung mereka sudah meninggal semua. Mereka pun menangis sejadi-jadinya sampai akhirnya datanglah Ling Er bersama ayahnya yang jadi gurunya Xiaopan sekarang. Sejak itulah Xiaopan diangkat jadi adiknya Ling Er dan dibawa ke pegunungan tadi untuk belajar kungfu. Dan sahabat Xiaopan dididik sang guru lain yang ada di pegunungan itu juga. Setelah Xiaopan tersadar dari memori masa lalunya, Xiaopan pun berdoa di depan kuburan orang tuanya. Lalu Xiaopan dan Ling Er pun kembali ke pegunungan. Adegan berpindah di mana para mahaguru di pegunungan itu berkumpul dan membahas tentang murid masing-masing. Mereka berkumpul sekalian membahas kompetisi kungfu yang segera diadakan untuk semua murid mereka, dan siapa yang terbaik dari semua muridnya mereka akan menjadi pemimpin utama perguruan di pegunungan itu, penerus dari para mahaguru ini nantinya guys. Di sini gurunya Xiaopan kena sindir dari guru lainnya yang menyebut kalau Xiaopan, murid kesayangan sang gurunya, tidak ada kemajuan. Karena guru-guru lain tahu kalau Xiaopan itu sebenarnya sangat disayangi gurunya, istri sang guru, dan Ling Er karena sudah dianggap seperti anak sendiri. Ada juga guru lain yang berbicara dengan pedenya muridnya nanti yang bakal menjadi pemimpin utama di perguruan mereka nanti. Singkat cerita, adegan berpindah di mana Ling Er memberikan Xiaopan kitab pusaka ayahnya agar Xiaopan menjadi pewaris dari ilmu ayahnya. Biar Xiaopan bisa ikutan juga dalam kompetisi seleksi pemimpin utama yang sudah direncanakan para mahaguru tadi. Xiaopan pun mulai berlatih dari kitab itu. Tapi tetap saja kalung yang dipakai Xiaopan selalu mengganggu fokusnya. Hingga akhirnya Xiaopan pun berinisiatif membuang kalung itu, tapi dihalang-halangi seekor monyet. Xiaopan berlari dan berlari sampai akhirnya Xiaopan terjatuh ke laut dan berencana membuang kalung itu ke dasar laut. Alih-alih terbuang ke dasar laut, udah mau sampai di dasar laut, malah kalung itu membawa Xiaopan lagi ke permukaan. Di daratan, Xiaopan bertemu lagi dengan monyet tadi. Sampai akhirnya si monyet menggigit tangan Xiaopan, hingga akhirnya tangan Xiaopan mengeluarkan darah. Tanpa diduga dan tanpa disangka, kalung itu malah menghisap darah Xiaopan. Makanya pusaka kalung ini dinamakan kalung penghisap darah karena memang menyerap dan menghisap darah. Seketika itu juga terjadi hal aneh. Kalung itu seakan menarik pusaka dari dasar laut dan bersatu dengan kalung tersebut. Hingga akhirnya terbentuklah tongkat sakti mandraguna dan multifungsi yang bisa digunakan untuk ngambil layangan sama mangga tetangga juga kali ya. Tongkat itu pun jatuh dari langit
tepat di depan Xiaopan. Dan Xiaopan pun mengambil tongkat itu, dan sejak hari itu Xiaopan lah yang menjadi tuan dari tongkat sakti ini.